Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak dan teman-teman sekalian, apa kabar sore ini? Selamat malam ya. Nah, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari abang yang berkomentar tentang kenapa negara Islam mayoritasnya muslimnya banyak gitu ya. Itu miskin. Sebenarnya sih gampang aja ya menjawab pertanyaan seperti ini. Kenapa ya? Miskin karena seluruh kekayaan alam yang ada di negara itu, di wilayah itu dikuasai oleh swasta ya, oleh individu gitu. Jadi keuntungannya buat mereka, bukan buat masyarakat ataupun negara ya. Dan juga yang menikmatinya itu hanya segelintir orang. Dan ketika seseorang penguasa gitu ya menawarkan investasi, nah itu adalah salah satu bentuk penjajahan kepada negara itu gitu ya. Jadi jangan senang dengan yang namanya investasi itu harus dibayar gitu ya. Ibaratkan gini, kita menanam modal dan mereka juga itu pengusaha gitu ya, karena yang namanya investasi itu harus ada untungnya gitu, yang namanya pengusaha seperti itu gitu. Jadi jangan bodoh gitu ya, investasi itu menguntungkan, nggak ada investasi yang merugikan gitu ya. Seperti itu. Nah, dan investasi itu alat untuk menjajah negara-negara muslim yang khususnya mayoritas orang Islamnya itu banyak gitu ya. Nah, seperti itu ya abang. Makanya kalau abang-abang ini mau itu melek politik bang. Jadi kenapa ini bisa terjadi, dan mutatabi fakta dulu gitu ya. Jangan menjudge orang lain ketika mereka itu berpolitik, itu mereka itu bodoh. Justru mereka itu pinter yang melek politik itu. Dan orang yang tidak mau tahu tentang politik itu justru mereka yang dibodoh-bodohi. Seperti itu gitu. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohi sama orang gitu kan. Contoh kecil gitu ya. Ada saudara meminjam sertifikat rumah kita gitu ya. Dan dia mau pinjam ke bank, pinjam sertifikat rumah kita yang polos gitu ya, dan bisa dibodoh-bodohi, pasti akan menyerahkan sertifikat itu. Tapi orang yang pinter gak akan menyerahkan sertifikat tersebut, karena sertifikat tersebut itu adalah barang yang berharga gitu ya untuk dia. Karena tadi kemungkinan yang pertama, jika dia tidak bisa membayar angsuran, maka rumah kita bakal disita ya. Yang kedua, ketika dia bisa membayar, yang menguasai rumah itu bukan kita gitu ya.